Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Hari ini kita akan sekolah minggu lagi. Ya, jadi buru-buru siapkan diri, siapkan hati. Kita akan mengikuti ibadah hari ini. Sekolah minggu jangan dilewatkan ya dari awal sampai akhir, supaya hari ini kita bisa dengar pujian dan juga dengar firman Tuhan. Ya, kalau hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Ya. Sekarang saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Oh sukacitaku. Ikuti gerakan Kanensi dengan Kaluki ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sebelah kiri dulu ya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kanan. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sebelah kanan. Ke depan. Ke belakang. Sekali lagi ke kanan. Sebelah kiri. Ke depan. Ke kanan. Ya, sukacita kita penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Luki. Mari adik-adik semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi bersyukur karena kami boleh Tuhan berikan sukacita sampai saat ini. Kami akan memulai ibadah kami rindu Tuhan memberkati dari awal sampai berakhirnya. Nama Tuhan biarlah dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berkuasalah atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Kak Luki, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ida. Mari adik-adik yang ada di rumah kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan disampaikan hari ini. Mari kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan.
firman-Mu Tuhan tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, dengan firman. Katakan sekali lagi, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, dengan firman. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semuanya sehat-sehat saja ya. Nah adik-adik, tadi kalian semua sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Nah adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Karena hari ini kami masih boleh lagi beribadah dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami semuanya, adik-adik kami, dan semua kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud lewat firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Mari semua baca Alkitabnya, dan adik-adik yang bisa membaca, ayo dibaca dengan bersuara bersama-sama dengan Kak Ida ya. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Matius 7 ayat 24. Sudah dapat semuanya? Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan lagi ya adik-adik ya. Adik-adik coba lihat ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar rumah. Iya bagus ya, kokoh kelihatannya ya. Ada 2 rumah, tapi kelihatannya sepintas sama ya adik-adik. Iya, kelihatannya sepintas sama, tapi sesungguhnya ada yang berbeda dengan rumah ini adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa perbedaan di antara rumah ini? Kalau kalian tidak tahu, mari dengarkan terus ya cerita Kak Ida ya, supaya kalian tahu apa yang berbeda di rumah ini. Iya, pada suatu hari adik-adik, ada seorang bapak. Bapak ini mau mendirikan rumah. Nah adik-adik, bapak ini sebelum mendirikan rumahnya, sebelum membangun rumahnya, dia menyiapkan segala sesuatu bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun rumah itu. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa ya bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah? Ayo coba siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Sebutkan coba. Ya, batu besar, batu kecil, batu sedang, apalagi? Pasir, semen, balok, ya dan lain-lain. Banyak ya. Nah, setelah semua bahan itu tersedia,
barulah bapak ini mulai membangun. Pertama sekali dia mulai menggali pondasi rumah itu. Dia menggali tanah itu sekitar rumah dan ukuran rumah yang sudah ditetapkan. Nah, adik-adik, sesudah lubang itu digalinya, lalu dia menyusun batu-batu besar ke dalam lubang fondasi itu. Sesudah itu ia lalu mencampur semen ke dalamnya supaya antara satu batu yang besar dengan batu yang lain itu merekat kuat, sehingga fondasi itu bisa menjadi kuat. Nah, adik-adik, setelah fondasi itu selesai, lalu dia tunggu dulu sampai kering dulu, baru dilanjutkan lagi. Dia memasang tiang-tiang rumah, dia memasang tembok rumah, lalu memasang pintu rumah, memasang jendela, dan yang terakhir dia memasang atap rumah. Nah, adik-adik, rumahnya udah selesai. Lihat, rumahnya bagus kan? Iya, rumah itu kokoh dan kuat. Dengan bangga bapak itu dan keluarganya masuk dan pindah ke rumah itu. Nah, adik-adik, ada satu bapak lagi. Bapak ini juga mau membangun rumahnya di atas tanahnya. Lalu dia juga menggali lubang pondasi. Nah, lihat adik-adik apa yang dilakukannya. Bapak ini tidak mengisi batu, tapi dia mengisi pasir ke dalam lubang fondasi rumah itu. Dia mengisinya dengan pasir saja. Setelah lubang fondasi diisi dengan pasir, dia langsung menyusun tiang-tiangnya dan menyusun temboknya, lalu kemudian dia membuat pintunya, dia membuat jendelanya, dan akhirnya dia memasang atap rumahnya. Dan lihat, rumahnya juga udah selesai. Bagus ya, kelihatannya antara rumah bapak yang pertama dengan bapak yang kedua kelihatannya sama ya, tidak ada bedanya. Tapi adik-adik tahu enggak? Nah, musim berganti musim, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Matahari, hujan, angin menerpa rumah ini. Nah, untuk sementara rumah itu masih tetap kokoh. Tapi pada suatu hari ketika pada musim penghujan, hujan turun begitu deras sekali. Dari mulai pagi sampai malam hujan turun dengan angin topan, angin puting beliung menghantam rumah itu. Dan lihat, air banjir, air kali meluap. Nah, arus air itu mendorong rumah itu. Apa yang terjadi? Coba lihat adik-adik. Rumah yang pertama yang dibangun di atas dasar tembok batu karang, dia berdiri kokoh. Tapi apa yang terjadi dengan rumah yang kedua yang dibangun di atas dasar pasir? Rumah itu sudah mulai miring. Miring ke kiri, lalu hujan masih terus datang dan arus air masih kencang untuk mendorong rumah itu. Lalu lihat, kedengaran mulai bunyi krek krek. Ada apa? Sebentar lagi dia bem, rumah itu roboh adik-adik. Dia roboh. Bapak itu mengalami kerugian. Nah, adik-adik, Alkitab menyebutkan bahwa bapak yang membangun rumah yang pertama itu adalah orang yang pandai. Kenapa? Karena dia membangun rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Dia seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari dalam kehidupannya. Tetapi bapak yang kedua, yang membangun rumah yang kedua, ini disebutkan dalam Alkitab menyebutkan dia adalah orang yang bodoh. Karena dia membangun rumahnya di atas dasar pasir.
Dia sama seperti seorang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya setiap hari. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, pilih yang mana? Mau jadi orang pandai atau mau jadi orang bodoh? Kakak berharap kita semua memilih supaya kita ini menjadi orang yang pandai. Nah, kalau kau adik-adik memilih menjadi orang pandai, itu membuktikan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Ya, adik-adik, kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Ya, ketika mama papa suruh kamu belajar, nah kamu harus turut. Jangan marah-marah. Nggak mau mah, nggak mau pak. Kalau marah-marah itu berarti orang bodoh karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau menurut berarti kita adalah orang yang pandai menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau adik-adik dilarang, nak berhenti untuk main handphone. Sekarang waktunya berdoa. Harus turut sama apa yang dikatakan oleh mama dan papa. Nah, kalau kau menurut mengikuti apa yang diperintahkan orang tua, apa yang dikatakan oleh mama papa, itu berarti kau menjadi pelaku firman Tuhan dan kau adalah orang yang pandai. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak berharap kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ayo buka dari Yakobus 1 ayat 22. Sudah dapat? Baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Udah tahu? Kita ulang sekali lagi ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ya, adik-adik, sudah ya. Yakobus 1 ayat 22. Nah, dihafalkan dan biarlah firman itu kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami semua boleh melakukannya seturut dengan kehendak Allah. Dari kecil kami boleh diajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, berakar bagi anak-anak kami semua. Bapa yang baik, kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang saat ini masih tetap di rumah. Biarlah Engkau memberkati mereka, menolong mereka juga ketika mereka belajar di rumah. Biarlah Tuhan berikan mereka kepintaran, dan biarlah mereka juga boleh fokus untuk pelajaran mereka, sehingga ketika ujian nanti juga Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh menjadi pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk orang tua daripada anak-anak kami. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesabaran juga Tuhan, ketika harus mengajari, mendampingi anak-anak kami dalam belajar. Tuhan tolong semua orang tua daripada anak-anak kami ini, supaya mereka boleh tetap sabar. Dan biarlah orang tua dari anak-anak kami ini boleh mendidik anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Terpuji Engkau Allah kami yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai di sini firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap di rumah dan cuci tangan, makan sayur yang banyak, minum susu, dan
jaga kesehatan. Dadah. Nah, Kak Nancy, Ya. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini menekankan bahwa kita, adik-adik semua yang ada di rumah harus rajin membaca Alkitab. Alkitab. Kalau mau menjadi rumah yang berdiri di atas batu, harus rajin baca Alkitab. Oke, Kak Nancy? Ya. Kak Luki, Ya. hari ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, adik-adik di rumah kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Orang Pandai Membuat Rumahnya. Adik-adik di rumah ikutin gerakannya ya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, serta hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumahnya robohlah. Nah, udah selesai hari ini. Jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan tetap mengadakan beribadah sekolah minggu Ya. di rumah Masing-masing. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, karena saya akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah anak-anak sekolah minggu sudah berlangsung dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa untuk Kak Ida yang sudah boleh menjadi berkat bagi kami, yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu, bahkan juga sekolah minggu. Kami berdoa supaya Tuhan lagi yang memberkati, yang menolong dalam seluruh kehidupan. Papa, mama, semuanya juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan beribadah lagi supaya Tuhan lagi yang menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkaulah kami yang hidup. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.